Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifahalukum? Bagaimana kabar anak Ustadz semuanya? Mudah-mudahan antum sehat selalu ya. Alhamdulillah Ustadz juga dalam keadaan sehat. Baik anak Ustadz, melanjutkan pelajaran matematika kita ya. Pelajaran matematika kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bangun ruang ya. Bisa lihat ya di sini. Bangun ruang ini bab yang ketiga. Anak Ustadz bisa dibuka halaman 85 ya. Bisa dilihat-lihat sambil juga melihat video ini. Ustadz bantu dalam memahaminya dengan video yang Ustadz berikan ini. Baik. Untuk pembahasan bangun ruang ini banyak ya. Ada prisma, tabung, kemudian limas, kerucut, dan bola. Nah, bisa dilihat ya di bukunya atau di layar ini. Sini sebutkan bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Ya, yang semua itu ada yang berbentuk prisma. Itu tadi contoh-contoh bendanya ya, benda yang sering kita dapatin. Nah, kalau bangun ruangnya dia seperti prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ya. Tapi untuk pertemuan kita kali ini kita fokusnya di bangun ruang prisma dulu ya. Jadi kita akan bahas bangun ruang prisma. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan kepada bangun ruang selanjutnya. Tapi fokus untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang prisma. Baik. Nah, bangun prisma atau bangun ruang tentang prisma. Baik, anak-anak Ustadz, ini ada gedung ya, ini di Jakarta ini. Ya, gedung apa namanya? Dia termasuk gedung tertinggi di Jakarta. Ya, gedung tertinggi di Jakarta, yaitu gedung Cemindo Tower atau dikenal dengan Gama Tower, ya, berada di Jakarta Selatan. Ya. Jadi anak Ustadz, ini gedung tertinggi dan masih banyak lagi gedung-gedung. Kalau di Batam ini ada ya gedung tertinggi. Ya. Tuh ada di depan Politeknik ada 4 gedung tinggi. Ya. Ada 4 gedung tinggi. Baik anak Ustadz, kalau kita lihat dari gedung ini, ya, seorang arsitek modern dalam desain perkantoran, ya, banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya. Jadi kalau kita perhatikan gedung yang tinggi ini, ya, kalau di sini Ustadz bisa lihat yang 4 gedung tinggi di depan Politeknik itu. Ya, depan Politeknik Batam itu tinggi. Ya. Kalau kita perhatikan dari gedung itu, tentu gedung itu disusun dengan kombinasi beberapa bangun ruang. Ya. Ada prisma dan balok serta ya bangun ruang yang lain. Ya. Kalau kita perhatikan, coba nanti anak-anak Ustadz ya bisa ngeceknya ya, melihat mungkin lewat berada di depannya gitu ya, atau bisa lihat di gambar kita ini. Coba anak Ustadz lihat di gambar ini,
Ya, gedung-gedung ini sangat tinggi ini hasil karya manusia, tangan akal manusia yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecerdasan bisa membangun gedung tinggi ini tentu itu ya semuanya tidak lain adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pisah-pisahkan tentu kita akan dapatin dalam gedung ini ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, bahkan bola. Ya, di atasnya itu bulat, ya ini bulat ya seperti bola. Jadi seperti itu ya anak Ustadz. Atau misalnya juga mungkin rumah antum ya, rumah yang punya rumah tingkat atau rumah yang biasa saja. Ya, kalau kita perhatikan atap rumah kita yang bentuknya segitiga gitu ya, seperti segitiga, itu kalau kita perhatikan mirip apa? Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Nah, lantainya juga terus paping di depan itu juga berbentuk prisma, ada yang prisma segi 6 dan seterusnya. Baik. Itu ya gambarannya. Nah, sekarang kita bahas tentang bangun prisma. Nah, perhatikan di sini ini ada paping ya, gambar lantai berpaping. Biasanya ini di halaman ya, di halaman sekolah, di halaman kantor, ya, dan di halaman masjid, seperti di masjid raya gitu ya. Ini banyak ini paping ini dapatin. Depan sekolah kita juga ini ada paping seperti ini. Nah, perhatikan nih. Nah, kalau kita lihat papingnya maka dia berbentuk apa? Prisma segi 6. Ya, papingnya berbentuk prisma segi 6. Ingat ya, ini. Tip. Nah, perhatikan ya. Ini sekarang coba anak Ustadz amatin ya. Perhatikan gambar 3.2 ini. Pernahkah kalian mendirikan tenda sebagai kegiatan pramuka? Alhamdulillah kita pernah ya. Semua anak Ustadz alhamdulillah sudah pernah mengikuti perkemahan. Ya, kita sudah pernah melakukan perkemahan di sekolah atau di bumi perkemahan yang di Punggur ya. Nah, perhatikan ini ada gambar tenda. Kalau kita lihat tenda ini anak-anak Ustadz ya, kira-kira tendanya yang ada di gambar ini berbentuk apa? Segitiga ya. Berbentuk segitiga. Perhatikan. Nah, dia jadi seperti ini. Seakan-akan gambarannya seperti ini. Ya, prisma segitiga. Jadi ini ya, dari tenda ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dia diputar sebanyak 90 derajat, ya kalau diputar sebanyak 90 derajat, maka dia berdiri seperti ini. Maka kita lihat dia berbentuk prisma segitiga. Ya, berbentuk prisma segitiga. Ya, ini tenda yang kita dirikan. Jadi memang banyak benda-benda yang sering kita jumpai, sering bahkan bersama kita itu berbentuk bangun ruang. Nah, seperti tenda ini dia bentuknya seperti prisma segitiga. Ada juga tenda lain yang bentuknya seperti balok. Ya, tenda lain seperti bentuk balok ada. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian prisma segitiga. Ya, mengenal bagian-bagian prisma segitiga. Kalau dari gambar tenda tadi yang kita balik, dia berbentuk prisma segitiga. Nah, seperti ini contohnya. Maka dari bagian-bagiannya kita dapat, ya, perhatikan di sini. Kalau yang lurus ini namanya tinggi prisma. Ya, tinggi prisma. Atau rumusnya nanti T. Kemudian titik hitam yang di sudut ini itu namanya titik sudut.
ya, titik sudut. Kemudian yang warna biru di atas ini ada tanda panahnya, namanya sisi atas. Kemudian yang ini yang berdiri samping ini ada 3 ya, ini dan itu di belakangnya. Ini namanya sisi tegak. Sisi tegak. Kemudian tiang ini seperti lidi ini tiang ini itu disebut dengan rusuk. Ya, rusuk. Kemudian yang paling bawah ini namanya sisi bawah atau alas. Ya, sisi bawah atau alas. Ya. Kalau kita hitung kira-kira sisi dari prisma segitiga ini ada berapa? 1, 2, 3 untuk sisi tegaknya, sisi atasnya 1, sisi bawahnya 1. Berarti ada 5 sisi. Ya, 5 sisi. Kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3 di atas dan 3 di bawah, berarti 6. Ya, 6. Rusuknya 1, 2, 3. Sisi tegak, rusuk tegaknya 3. Sisi yang di atasnya juga 3. Ya, sisi dari atas itu rusuk dari sisi atas ada 3, dan rusuk dari sisi bawah juga ada 3, berarti ada 9 ya, rusuknya itu ada 9. Ini bagian-bagian prisma segitiga. Baik, kemudian sekarang prisma tegak segitiga tadi kalau kita bongkar, ya misalnya nanti anak-anak Ustadz coba membuat prisma segitiga dari karton. Nanti kalau dibongkar itu maka dia akan memiliki jaring-jaring prisma segitiganya seperti ini. Nah, jadi dengan jaring-jaring ini anak-anak Ustadz kalau ingin membuat prisma segitiga dengan mudah saja nanti. Ya, ambil kertas ya panjang seperti ini, di tengah itu seperti balok. Ya, panjang. Kemudian bagian tengahnya diberi segitiga. Ya, segitiga. Yang atas dan bawahnya segitiga. Ya. Ini jaring-jaring dari prisma segitiga. Ini tadi bagian tingginya, tinggi prisma, T. Kemudian ini sisi atas, ini sisi alas atau sisi bawah. Nah, bagian yang ini yang lurus seperti balok ini namanya sisi tegak. Nah, ini jaring-jaring dari prisma. Dia kalau dilipat, dikumpulkan, maka dia nanti seperti prisma tegak segitiga tadi. Ya, prisma tegak segitiga. Bagaimana Ustaz? Sudah paham ya bagian-bagian dari prisma segitiga, jaring-jaringnya, berapa rusuknya, berapa titik sudutnya, berapa sisinya, itu mudah dilihat dari sini saja. Tip. Jadi bangun prisma, anak Ustadz, seperti ini ya. Ini contoh gambar. Apa tadi? Paping ya, gambar paping. Nah, ini kalau persatuannya. Nah, seperti ini. Ini kalau tampak dari atas, paping. Nah, dia berbentuk prisma segi 6. Nah, kalau tampak samping ini, seperti ini. Ya, jadi kalau tampak samping dia seperti ini anak-anak Ustadz. Nah, jadinya kalau dari paping ini. Ini disebut dengan prisma segi 6. Ya, prisma segi 6. Baik. Kalau segi 6, nama lain dari segi 6 apa? Heksagon ya. Heksagon. Nah, nama lain dari segi 6 itu adalah heksagon. Kalau segi banyak namanya poligon. Ya, poligon itu artinya segi banyak. Baik.
Bagaimana anak-anak Ustadz? Ya, bisa ya memahaminya. Jadi anak Ustadz, setelah kita belajar ini, nanti Ustadz harapkan anak Ustadz sudah bisa ya menentukan apa namanya barang-barang atau benda-benda yang di rumah antum minimalnya dari bentuk prisma ya, karena kita baru belajar prisma, baik prisma segitiga, segi 6, segi 5, segi 4 dan seterusnya. Ya, insyaallah itu banyak. Kemudian antum juga nanti bisa menentukan berapa banyak sisinya dan namanya. Ya, kemudian titik sudutnya, kemudian untuk sisi tegaknya, yang menentukan sisi tegaknya, kemudian jumlah rusuknya, kemudian nama dari alas atas, alas bawah, dan seterusnya. Ya, jadi antum nanti diharapkan sudah bisa menentukan seperti itu. Ya, kalau umpama ini ada segi 6 ini. Ya, kalau saya tanya kira-kira titik sudutnya ada berapa ini dari segi 6? Maka tinggal hitung saja, di atas itu namanya segi 6 ada 6 titik sudutnya. Di bawah juga ada 6. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Ya, jadi titik sudutnya ada 12. Kemudian apa namanya? Sisi alasnya atau berapa jumlah sisi tegaknya. Nah, sisi tegak itu mana? Ini yang berdiri nih. Ya, kalau dilihat dari samping, nah itu yang terlihat ya bagian itu maka sisi tegak. Kalau prisma segi 6 berapa sisi tegaknya? Ada 6 jelas. Kalau prisma segitiga berapa titik sisi tegaknya? Ada 3. Ya, jadi bisa dihitung seperti itu. Kemudian rusuknya, kalau segi 6 ini, prisma segi 6 berapa rusuknya? Tinggal dihitung. Di atas itu ada 6, sisi tegaknya juga ada 6, di bawah juga ada 6, jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi rusuknya itu ada 18. Ya, 18 rusuk. Kemudian sisi tegaknya ini berbentuk apa, Nana Ustaz? Kalau kita lihat bentuknya apa? Balok ya, atau persegi panjang. Ya, bentuknya persegi panjang, masing-masing setiap sisinya. Baik, barakallahu fikum. Ya, sudah sampai di sini pembahasan kita kali ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.